Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah Faiza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, kita bersama sahabat Suara Mubalighah semua menantikan kehadiran Ustazah dengan hati penuh debar untuk menantikan ilmu insya Allah yang nanti akan kita dapatkan bersama-sama. Baik, sahabat Suara Mubalighah dan Ustazah, kita mulai saja kajian malam hari ini. Rubrik Salam Ramadan dengan tema pamer harta atau flexing bukan ajaran Islam. Telah hadir bersama kita beliau Ustadzah Dr. Faizah Rashidah, MKed Trop kalau saya membaca di di profil Ya, di akun yang lain itu saya membacanya bagaimana itu ya. Alhamdulillah luar biasa bersama kita beliau Ustadzah Faizah. Dan insya Allah selama 1 jam ke depan sahabat Suara Mubalighah akan mendengarkan paparan dari beliau dan juga boleh sahabat untuk bertanya ataupun menyampaikan pendapat dan lain sebagainya di kolom komentar. Ya, langsung saja Ustazah, kami persilahkan kepada Ustazah Faizah untuk menyampaikan materi Ustazah. Silahkan Ustazah. ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil wabarakatuh. alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah sahabat Suara Mubalighah sekalian yang dirahmati Allah, pada malam hari ini akhirnya kita bisa bertemu dalam salam Ramadan yang pada hari ini adalah kita masuki hari Ramadan yang kelima, puasa yang kelima. Alhamdulillah kita diperkenankan oleh Allah, insya Allah hadir dalam sebuah majelis yang mubarakah. Kita akan membincangkan fenomena-fenomena yang ada di tengah-tengah masyarakat dan akan kita coba analisa begitu ya, dengan menggunakan tentu saja sumber dari gaya hidup kita dengan menggunakan pisau analisis Islam, dan kita akan mencoba juga menawarkan kepada sahabat muslimah sekalian bagaimanakah solusi yang diberikan oleh Islam terkait dengan persoalan yang sedang kita bahas. Hari ini kita mau membahas tentang flexing ya. Mungkin sebagai sedikit penyampaian fakta supaya kemudian nyambung antara persepsi kita semua yang menyimak perbincangan kita pada malam hari ini. Kita mendapati pada beberapa hari terakhir, bahkan ya sebenarnya mulai dari Februari kemarin ya, ada pada bulan yang sama, ada awal dan di akhir Februari itu ada beberapa kasus besar yang cukup menghebohkan terkait dengan flexing ini. Yang pertama itu dipicu dari ditemukannya kasus kecelakaan mobil ya, seorang remaja yang ditemukan bersama dengan teman wanitanya tidak berbusana begitu, ada kecelakaan tunggal dan ternyata kemudian didapati mobilnya itu adalah mobil pejabat plat merah begitu kan ya. Dan kemudian itu bisa menjadi salah satu fakta bahwa ternyata keluarga para pejabat kita itu menampakkan atau memamerkan kekayaan dari mungkin ayahnya atau suaminya gitu. Dalam kasus ini itu adalah orang tuanya, untuk kemudian mereka pakai dalam gaya hidup sehari-hari mereka yang mewah gitu ya. Lalu nggak lama setelah itu ada kasus yang lain begitu juga, sama melibatkan pejabat, melibatkan keluarganya. Ya, saat itu pemicunya adalah kasus kekerasan ya, kekerasan yang dilakukan, penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak pejabat Dirjen Pajak, yang kemudian dari kasus itu melebarlah ya, dari kasus kekerasan itu kemudian melebar kepada apa kendaraan yang dipakai oleh sang pelaku kekerasan ini tadi, penganiayaan ini tadi, dan
kemewahan kendaraan yang dipakai itu kemudian membuat netizen itu kan juga stalking ke akun-akun sosial dari keluarga dari si pejabat ini, maka ketemulah di sana dia dengan beragam pameran-pameran kekayaan yang ditampilkan oleh, ternyata tidak hanya oleh sang anak, tapi sampai pada ya sang pejabatnya sendiri, ya istrinya sendiri dan seterusnya, hingga kemudian memunculkan satu seruan yang agak apa namanya seragam begitu ya di antara beberapa instansi-instansi yang kemudian mengeluarkan surat edaran larangan melakukan flexing di media sosial. Jadi tidak dibahas pertanyaan netizen yang mempertanyakan kalau mau dihitung-hitung dengan gaji mereka sebagai pejabat atau ASN, lalu dengan kekayaan yang kemudian ditampakkan dalam flexing-flexingan mereka itu kan sebenarnya yang dipertanyakan oleh para netizen atau masyarakat. Tapi yang muncul adalah pokoknya nggak usah pamer dulu ya, sekarang itu gitu ya, nggak dibahas itu sebenarnya kemudian kekayaan yang berasal dari jalan halal atau haram dan seterusnya, itu nggak ada perbincangan sama sekali di situ. Tapi pokoknya jangan dilakukan flexing ke sosmed. Nah, kalau kemudian kita cermati, apakah ini hanya menjadi gaya hidup dari para pejabat-pejabat flexing ini? Kalau hari ini kita melihat tidak hanya pejabat begitu ya, artis juga meskipun nggak ada jabatannya, ketika kemudian mereka menghiasi sosmednya, menghiasi story-nya, menghiasi postingan-postingannya, itu juga dengan gaya flexing yang berbeda ya. Bahkan kemudian emak-emak kondangan, emak-emak kondangan ya, pada beberapa daerah itu kita mendapati ada yang kemudian pada waktu pergi kondangan bertemu dengan banyak orang, nah maka di situ menggunakan perhiasan emas seperti toko berjalan, seperti toko emas berjalan. Jadi seluruh tangannya itu juga lengannya itu penuh dengan perhiasan emas, lehernya saya menutup dadanya. Jadi bukan jilbabnya yang dijulurkan ke dadanya begitu ya. Perhiasan emasnya itu kalungnya itu sampai menutupi dada gitu ya. Ada foto-fotonya ya. Kalau sahabat Suara Mubalighah ini kemudian mau mencari itu akan ketemu. Sampai kemudian generasi muda kita yang tidak terkategori seperti dua kasus yang saya sebutkan di atas. Kalau yang dua di atas tadi kan ketahuan mereka melakukan flexing kan karena ada masalah gitu. Tapi sebenarnya yang kemudian tidak sampai kemudian terjadi kriminalitas, tapi kemudian mereka juga tetap melakukan flexing, itu juga ada dalam bentuk-bentuk yang lain. Fenomena flexing di kalangan remaja ini juga kita bisa lihat, misalkan mereka mulai memiliki kebiasaan memposting atau hunting tempat-tempat makan yang dikatakan Instagramable. Kenapa kok dikatakan Instagramable begitu? Karena mereka mau nyari menu-menu tempat-tempat yang kemudian itu bisa difoto, bisa diposting, bisa dipamerkan, begitu kan ya. Nah, termasuk kemudian bagaimana keseharian mereka dalam hal outfit of the day-nya, dari sepatu, jam tangan, kaos sampai topi. Kemudian sekarang muslimah-muslimah pun sampai pada hijab-hijab yang kemudian mereka pakai itu juga harus sesuai dengan tren yang kemudian sedang digandrungi oleh masyarakat, yang akan membuat wow begitu ya, membuat masyarakat itu kemudian merasa bahwa mereka ini adalah orang dengan strata sosial atau kelas pengaruh tersendiri kan begitu ya. Maka kemudian kita bisa melihat bagaimana yang namanya brand-brand yang dianggap sebagai representasi dari kelas tersendiri tadi yang layak untuk dipamerkan itu kemudian menjadi incaran begitu kan ya, menjadi incaran dan itu mereka kejar bahkan meski sebenarnya adalah semata-mata pencitraan gitu ya, meskipun belinya itu barang bekas, maka kemudian diikutilah dengan tren thrifting juga, impor barang-barang bekas branded dari luar. Nah, kemudian itu habis juga diburu oleh warga negara kita yang mayoritasnya juga muslim. Dan ini bukan semata-mata terkait dengan apa yang kemudian melekat pada diri kita atau yang kita makan ya. Flexing ini nggak sekedar memamerkan menu makanan atau tas atau baju atau mobil atau
apa yang melekat pada diri kita dalam bentuk pakaian, tetapi juga apa namanya, tempat-tempat tempat-tempat rekreasi yang kemudian dikunjungi dan apa, forum-forum yang kemudian didatangi. Misalkan contohnya kayak kemarin beberapa waktu yang lalu juga rame, mungkin seluruh sosmed itu diramaikan dengan postingan tentang konser dari satu girl band K-pop ya. Nah, itu juga kalau kemudian kita mau dudukkan dengan objektif, sebenarnya ketika kemudian mereka memposting itu gitu ya, tidak semata-mata karena saking gembiranya mereka berhasil hadir di konsernya si Blackpink itu, tapi di situ memang ada unsur kemewahan yang semua orang bisa mencapainya, dan mereka menunjukkan mereka hadir di situ. Ada kelas tersendiri yang mereka mau tunjukkan bahwa kami berhasil membeli tiketnya yang harganya itu 2 sampai 3 jutaan. Yang untuk beli apa namanya itu ya? Itu namanya apa sih? Sticknya itu ya, stick fansnya itu 1,7 juta gitu ya. Dan seterusnya. Jadi dalam bentuk apa namanya, flexing ini hadir hari ini dalam bentuk yang beragam begitu ya. Dan sebenarnya kalau mau kita akui, itu tidak hanya dilakukan oleh orang-orang dengan kelas ekonomi atas gitu ya. Justru ketika hari ini kita menemukan fenomena thrifting, itu adalah bentuk dari konsumerisme, hedonisme, dan juga mulai ada unsur flexing yang itu dilakukan oleh kelas menengah ke bawah. Jadi semangatnya sama sebenarnya, tetapi mereka kalau mau beli barunya itu nggak kuat effortnya gitu. Tetapi kalau kemudian nyari secondnya, ya, nyari bekasnya, itu masih bisa. Jadi ternyata kemudian si fenomena flexing ini bukan pelakunya bukan hanya orang-orang yang kemudian memang orang-orang kaya saja atau ekonomi atas saja, tidak. Orang susah pun sekarang juga terdorong untuk flexing gitu. Itu dari sisi fenomena flexing gitu. Kita tadi sampai nggak sempat kenalan ini ya Mbak ya. Iya, gimana nih? Saya Dwi. Oh iya, Mbak Dwi. Ya, jadi itu dari sisi fenomenanya gitu, macam-macam fenomenanya. Jadi bukan semata-mata harus memamerkan apa, dia harus punya mobil dengan merek tertentu yang kemudian dia apa namanya, dia pamerkan begitu ya. Tidak harus, karena flexing itu juga meskipun hanya sekedar dia sewa gitu ya, tas ya, nggak harus dia yang punya, dia beli. Tetapi dia ternyata kalau beli dia nggak sanggupnya nyewa. Sewa pun kemudian dia lakukan itu gitu. Pinjem pun sempat, kemudian hanya sebentar sudah sempat dia bikin rekaman untuk kemudian dia jadikan flexing. Bahkan saya pada level apa ya, pacar ya. Pacar itu pun kalau itu dianggap sebagai sebuah prestasi dari apa namanya, kenikmatan hidup atau kebahagiaan yang berhasil diraih oleh seseorang, itu pun kemudian hari ini bahkan kalau dia lama jomblo gak ketemu pacar, ada jasa sewa pacar untuk kemudian diapakan? Ya. Iya, untuk kemudian dipamer-pamerkan. Jadi itu yang dimaksud dengan fenomena flexing seperti itu, Mbak Dwi. Ya. Iya. Ini ada pertanyaan. Oke, monggo Ustazah. Mohon maaf ini ada pertanyaan sebenarnya berkaitan dengan apa yang Ustazah barusan sampaikan. Ini batasannya apa nih pamer itu? Soalnya kabur gitu. Itu dari pertanyaan dari sebentar ini. Dari akun Konita sepertinya tadi. Itu ada pertanyaan seperti itu Ustazah. Batasannya bagaimana seperti itu? Gini. Jadi ketika kemudian kita tadi mengatakan flexing itu adalah aktivitas memamerkan apa-apa saja yang baik itu hal-hal yang sifatnya materi, fisik gitu ya, yang kita rasa itu akan menjadi sesuatu yang akan membuat orang-orang lain itu merasa kita itu adalah kelas tersendiri di tengah-tengah masyarakat, punya power tersendiri, punya pengaruh tersendiri gitu ya. Yang itu memang orientasinya benar-benar semata-mata hanya yang sifatnya materi, bukan kemudian apa namanya, memamerkan kebaikan yang dilakukan. Nanti memang penampakannya bisa sama, tetapi di situ memang ada melibatkan unsur yang tidak terlihat dengan apa yang terlihat, apa yang kita kenal dengan niat, dengan keikhlasan, dengan tampilan amal fisiknya, amal jawarihnya gitu ya. Memang ada
ada perpaduan antara itu. Yang nampak itulah yang kemudian kita hukumi kan begitu kan ya. Yang nampak itu adalah aktivitas yang lebih menampak-nampakkan hal-hal yang sifatnya fisik. Kenapa kok kemudian hal yang sifatnya fisik atau materi? Karena iklim flexing, budaya flexing itu sebenarnya lekat ada tumbuh subur pada masyarakat sekuler kapitalistik. Sekuler artinya dia tidak menolak agama dalam arti bahwa orang boleh beragama. Jadi flexing ini memang bisa dilakukan oleh bahkan seorang muslim sekalipun. Karena sekuler itu tidak mengharuskan seseorang tidak beragama. Dia boleh beragama. Tetapi ketika kemudian bicara bagaimana menjalani hidup keseharian, baik dalam ranah personal, keluarga, bermasyarakat, hingga bernegara, jangan bawa agama. Ketika bergaul, ketika menjadi pejabat, ketika menjadi seorang influencer, dan seterusnya, itu sekuler itu meniscayakan tidak boleh membawa ukuran-ukuran standar tuntunan agama di dalamnya. Termasuk di dalam itu adalah halal haram, tawadu, keikhlasan. Itu tidak boleh ada bahasan-bahasan seperti itu. Karena sekuler itu tuh tidak mengenal itu. Itu dari sisi gambaran sekuler, masalah sekuler. Kapitalistik itu untuk menggambarkan sebuah gambaran masyarakat yang sedang diterapkan di sana ideologi atau tata nilai kapitalisme. Namanya saja kapitalisme, ya. Isme yang menjadikan kapital itu sebagai isme, ya. Isme yang menjadikan kapital sebagai penentu, ya, sebagai sesuatu yang sangat penting. Karena si modal ini dijadikan sebagai sesuatu yang sangat penting, sangat berpengaruh, maka memang nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat yang kapitalistik ini benar-benar menjadikan orientasi materi, kesejahteraan, raihan harta yang sifatnya itu kebendaan dan duniawi, bukan nggak ada sama sekali orientasi akhirat, itu sebagai sesuatu yang diagung-agungkan. Semakin orang itu terlihat rumahnya semakin banyak, semakin luas, mobilnya semakin banyak, semakin mewah, gitu kan ya. Bajunya semakin branded, tas-tasnya yang dibawa, perhiasan yang kemudian menempel di tubuh itu semakin banyak. Itulah yang kemudian mewakili sosok yang paling mulia dalam sistem kapitalisme. Sosok yang paling bahagia dalam pandangan masyarakat kapitalistik. Nah, karena kemudian raihan tertingginya itu adalah mendapatkan nilai-nilai, barang-barang, kebahagiaan sifatnya itu fisik, maka ketika mereka memilikinya, di antara yang kemudian akan melekat dan tidak akan bisa dilepaskan itu adalah mereka juga ingin memamerkannya. Lah, buat apa punya kalau kemudian tidak membuat orang lain tahu, gitu kan ya? Punya mobil buat tanah banyak, punya istri cantik, ya, punya apapun yang sifatnya fisik, kebendaan, ya, jasa dia, kalau kemudian sudah diraih, tapi kalau kemudian tidak membuat orang itu tahu, apa yang kemudian keuntungan apa yang bisa didapatkan kalau tidak ada yang tahu, kan begitu kan ya? Sehingga maka akan lekat ke dalam tata nilai kapitalistik itu adalah gaya hidup yang selain konsumtif, ya, konsumerisme, hedonis, juga flexing ini. Itu kalau sebagian pakar mengatakan, jadi gaya hidup konsumerisme dan flexing itu sebenarnya adalah tampilan terluar dari gaya hidup atau ideologi dari sekuler kapitalisme. Nah, kalau kemudian arahan dari gaya hidup seperti inilah yang kemudian membuat orang itu ingin menampakkan raihan-raihan prestasi-prestasi ataupun capaian-capaian duniawinya tadi ke tengah masyarakat agar kemudian mereka juga mendapatkan kembali sebuah feedback yang sifatnya juga duniawi lagi. Misalkan orang semakin memujinya, gitu kan, orang kemudian semakin menghormatinya, memudahkan urusannya, memilihnya menjadi anggota dewan, memilihnya jadi penguasa, dan seterusnya, maka itulah namanya flexing, begitu. Itu batasannya flexing, begitu. Bukan kemudian tidak termasuk di dalam flexing itu ketika seseorang menampakkan misalkan dia memiliki pengetahuan yang luas, misalkan, lalu kemudian membaginya di sosmed dengan sebuah tujuannya akhirat kan, tujuannya adalah untuk melakukan sharing ilmu yang dia punya, sakofa yang dia punya, mungkin kebijakan dalam memandang suatu persoalan yang dia punya, yang kemudian dia juga membuka diri untuk
masyarakat mengambil kebaikan dari apa yang dia sampaikan. Misalkan itu bukan sebuah flexing. Atau kemudian seorang agnia yang kemudian melakukan sedekahnya dengan terang-terangan. Karena secara hadis pun begitu ya, dan juga tuntunan di dalam Al-Quran pun sedekah itu mau dilakukan terang-terangan maupun dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dua-duanya itu sesuatu yang dibolehkan, kan begitu. Nah, kalau kita bicara flexing itu tidak ada cantolan ke akhirat, tidak ada cantolan idroksilah bilah, tidak ada itu. Itu mungkin untuk apa namanya tadi ya, menjawab pertanyaan dari sahabat Umu Konita, gitu ya. Iya, Mas. Nah, apakah ada lagi? Ataukah saya lanjutkan? Nggih, dilanjutkan Ustazah, monggo. Ya. Jadi dilanjutkan ketika saya tadi menjawab pertanyaan dari Umu Konita tadi, sebenarnya kita sudah juga terbayang ya bahwa ternyata sebenarnya bicara flexing itu bukan semata-mata bicara faktor personal. Kalau faktor personal, memang kita harus didudukkan di dalam diri manusia itu ada yang namanya ghorizah bako. Sebuah naluri untuk mempertahankan diri dalam arti dia memang ingin eksistensinya itu ada dan diakui. Tampilannya, di antara tampilannya adalah hubut tamaluk sama hubut siadah. Ya. Hubut tamaluk itu cinta kepemilikan, memiliki harta, memiliki ini itu, ya benda-benda indah, perhiasan seterusnya. Itu bagian dari penampakan adanya naluri ghorizah bako pada diri seseorang. Juga hubus siadah. Hubus siadah itu berarti kecintaan kepada kekuasaan, kecintaan pada pengaruh, kecintaan kepada sebuah apa namanya kekuatan untuk kemudian dimuliakan orang. Nah, itu siadah, hubus siadah. Maka memang sebenarnya manusia itu siapapun dia punya yang namanya naluri untuk ingin diakui eksistensinya, ingin dihormati oleh orang lain, ingin apa namanya berprestasi atau kelihatan menonjol. Itu memang bagian dari keberadaan dari naluri yang memang Allah ciptakan di dalam dirinya. Tetapi kalau kemudian kita pahami sebagaimana juga kemudian keberadaan naluri apapun yang ada pada diri manusia yang lain, demikian juga keberadaan kebutuhan-kebutuhan jasmani atau kebutuhan fisik pada diri manusia, bukan bermakna ketika dia itu ada pada diri seseorang, pasti dia dipaksa untuk memenuhinya dengan cara yang salah. Tidak. Islam meletakkan, dia mengakui bahwa memang di situ ada karakter alami, fitrahnya manusia itu memang memiliki naluri-naluri tersebut, diakui oleh Islam, tetapi dia tidak dibebas lepaskan, tetapi pemenuhannya yang kemudian diatur. Nah, di dalam Islam, yang namanya naluri bako itu tadi, itu juga sama dengan kebutuhan manusia untuk makan. Tidak kemudian dia dilarang untuk makan, tetapi diatur bagaimana makannya, kan gitu kan ya. Harus makan yang halal, harus yang thayyib, ada adabnya dan seterusnya. Tapi kalau kemudian itu naluri juga sama, tidak kemudian karena orang itu suka kepada kekuasaan, suka menonjol, suka dihormati, suka harta, maka berarti boleh ya dia sembarang seperti pada prinsip kapitalisme itu. Selama Anda mampu untuk kemudian mendapatkan satu harta dengan cara apapun, silakan. Karena di dalam prinsip sekuler tidak dikenal halal haram, justru kemudian ketika mereka mengaturnya dengan maunya manusia, maka muncullah konsep hak asasi manusia. Ya justru meletakkan kebebasan, melepaskan secara bebas apa namanya keinginan-keinginan manusia itu bahkan menjadi sesuatu yang penting di tengah-tengah masyarakat kapitalis. Dikenallah yang namanya kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk memiliki segala sesuatu, kebebasan untuk berperilaku. Ya. Jadi kebebasan memiliki sesuatu berarti membuat dia akhirnya tampil sebagai orang-orang yang tamak kan, bisa tamak, bisa serakah. Dia ibaratnya punya satu gunung emas ya masih kurang, punya satu tas branded, punya satu rumah laksana istana masih kurang. Karena boleh bebas silakan gitu kan ya. Diajari begitu. Ditambah tidak ada halal haram, ditambah kemudian ada prinsip kebebasan perilaku. Boleh semuanya itu boleh gitu. Kebebasan perilaku begitu ya. Silakan. Lalu kemudian Anda mau memamerkannya, itu bagian dari kebebasan berekspresi. Anda mau menceritakannya, mengatakannya pun, menghina orang gitu kan ya, kemudian dalam bentuk flexing tadi itu kemudian membuat dia meremehkan orang, di situ pun juga menjadi sesuatu yang bagian dari kebebasan di dalam sistem kapitalis sekuler tadi. Nah, ini sangat bertentangan dengan Islam. Kalau di dalam Islam itu, kemudian secara personal, seorang Muslim itu diajari untuk
memiliki pertama itu idroksilabillah kan. Pertama dia itu menyadari betul siapa dirinya. Bahwa dia itu adalah seorang hamba. Hamba dia itu hamba. Tidak ada tempat baginya untuk kemudian sombong. Karena dia itu diciptakan oleh Allah dari saripatina kalau dalam bahasa Quran itu. Apakah masih tersambung saya? Iya, masih Ustazah. Sedikit Masih ya? putus cuma masih tersambung. Iya, monggo. Oh ya. Karena ada kelihatan kok sinyalnya itu tadi ada masalah. Enggak ya? Sekarang sudah nyambung ya? Iya, Insya Allah. nyambung Ustazah, monggo. Jadi dia justru dibina untuk memiliki kesadaran dia itu adalah seorang hamba bagi penciptanya. Dia makhluk bagi Al-Khaliq. Yang Al-Khaliq itulah sebenarnya sumber dari segala sumber kemuliaan. Dialah yang kemudian sebenarnya zat yang layak sombong itu satu-satunya. Makanya kemudian di antara nama itu Al-Mutakabbir, layak yang maha megah gitu ya. Kalau hamba itu tidak ada seperti itu. Karena apapun yang terlihat hebat melekat pada dirinya, apakah itu kemampuan berpikirnya, kemampuan berbicaranya, bentuk wajahnya, kemudian dia mendapatkan harta, bagaimana dia mendapatkan harta dari bekerja itu berasal dari kemampuan fisiknya itu juga Allah siapkan. Allah yang siapkan badannya, kekuatan fisiknya. Tidak ada yang berasal dari dia sebenarnya kan begitu. Jika tidak ada apapun yang sebenarnya layak untuk kemudian dia sombongkan. Maka justru kemudian dia itu diajari kalau dalam Islam itu tidak layak seorang muslim itu memiliki kesombongan meskipun hanya seberat dzarrah, karena itu akan bisa mencegah dia masuk ke dalam surga Allah kan begitu kan ya. Dan ini kemudian juga diarahkan, jadi itu adalah sebuah identitas dirinya yang kemudian akan membuat dia juga tahu bahwa berarti bagaimana kemudian saya menjalani hidup. Dia paham bahwa Allah yang Al-Khaliq, yang telah menciptakan dia tadi, yang memilih segala kemegahan tadi, itu kemudian memberikan kepada dia rambu-rambu bagaimana menjalankan hidup. Termasuk bagaimana menjalankan hidup itu justru kalau di dalam Islam itu diajarkan untuk satu, setiap kali kemudian mendapatkan kenikmatan, harta dan seterusnya itu bersyukur, gitu kan ya. Ketika kemudian mendapatkan satu situasi sulit, juga tidak kemudian memandangi sebagai sebuah kondisi seperti orang paling menderita sedunia. Jadi ketika dia mendapatkan situasi mudah, kelapangan, kesejahteraan, dia tidak akan menjadi orang yang kemudian sombong dengan bergaya memamer-mamerkannya, seolah-olah itu hasil jeripayahnya semata. Dia lupa di situ itu sebenarnya tangan Allah yang memberi rezeki kepada dia, dan dia itu sebenarnya hanya orang yang diberi kesempatan oleh Allah untuk kemudian merasakan rezeki tadi kan begitu kan ya. Jadi dia pada saat kaya ibaratnya dia tidak akan flexing, pada saat kemudian dia sedang diuji dengan kesusahan pun dia memilih sikap yang tepat, yaitu bersabar, dan tidak akan kemudian juga memamerkannya sebagai sebuah bentuk ratapan gitu ya. Kemiskinan juga dipamerkan gitu ya. Hari ini dengan sosmed, kemiskinan itu bisa dijual. Kemiskinan itu bisa dijual gitu untuk mendapatkan cuan juga. Nah, bagi seorang mukmin itu gaya hidup yang diperintahkan, yang dianjurkan tuh bukan yang kemudian menampakkan seolah-olah tidak ada bekas nikmat Allah di dalam dirinya. Bahkan tahadus bin nikmah itu sesuatu yang diperintahkan. Kan gitu kan ya? Tahadus bin nikmah. Allah sangat suka melihat ada asar nikmat Allah pada diri hambanya. Dia itu sebenarnya diberi oleh Allah kemampuan untuk berpakaian layak, tampakkan. Dia diberi oleh Allah rizki untuk menikmati makanan, dia sehat. Pakai itu, lihatkan itu, gitu. Perlihatkan kepada orang. Kalau kita punya kemampuan bisa tersenyum, senyumlah gitu ya. Kita punya kemampuan melihat, tampakkan, jangan seolah-olah seperti tidak memiliki itu, begitu kan ya. Nah, itu sebenarnya tahadus minimal juga diperintahkan. Itu dari sisi sikap mental pada diri seorang personalnya. Tetapi Mbak Dwi, ini tadi itu masalah flexing ini bukan semata-mata persoalan pada level personal. Bagaimanakah sikap mentalnya atau pemahaman yang dia punya, tidak. Tadi sudah sempat kita singgung bahwa hari ini menjadi sebuah tampilan yang bahkan dilakukan oleh arusnya.
gitu ya. Justru arusnya itu orang disuruh atau diajak untuk flexing. Orang yang berusaha untuk menahan diri tidak flexing, itu justru dia melawan arus, gitu kan? Tadi sudah saya tunjukkan, bahkan flexing itu keinginan untuk flexing itu bahkan dilakukan oleh orang miskin. Sebenarnya, kalau dia itu bisa, gitu dia juga pengen gitu loh. Ya itu artinya apa? Ada unsur sistem yang benar juga harus kita bahas gitu ya. Silakan. Iya betul. Mungkin sebelum sampai ke sistem Ustazah, ini barangkali dari emak-emak penjual online ini mewakili gitu ya. Tapi kan sekarang jualan itu suka soft selling gitu. Jadi kan nggak langsung upload makanan dan dengan harganya gitu. Tetapi kan kayak seolah-olah itu dipamerkan. Ini pertanyaan dari Ummu Amar, Ustazah mau bertanya. Saya kadang suka upload foto masakan buatan saya di WA. Padahal maksud saya barangkali ada yang minat. Jadi saya bisa jualan masakan tersebut. Apakah itu termasuk flexing, Ustazah? Begitu pertanyaannya. Iya, kalau amal jualan dan mengiklankannya itu bukan flexing ya. Kalau itu memang dalam rangka untuk melariskan dagangannya dan orang justru kalau kita ingin orang itu tertarik kepada dagangan kita, kalau kita menggunakan sosmed, memang strateginya justru soft selling. Kalau orang itu diiklankan dengan sebuah iklan yang hard selling gitu ya, mereka malah jengah gitu, malah kemudian mungkin akan memblokir akun kita. Tapi kalau kemudian dilakukan dengan soft selling seperti seolah-olah nggak sengaja melakukan aktivitas apa, tapi pakai di situ gamis yang kelihatan bagus misalkan. Ya memang di situ kan kemudian ada di bawahnya itu, misalkan ini menunjukkan bahwa saya sedang jualan gitu kan, profil itu sedang kita tampakkan. Namanya orang menawarkan produk ya harus dikenalkan dong produknya. Gitu. Nggak mungkin disembunyikan. Bukan pamer, harus menampakkan. Bukan pamer. Kalau ada pamer nanti ada unsur manas-manasi orang, ada unsur target untuk mendapatkan feedback dalam bentuk apa tadi itu ya, terpenuhi horiza bako. Yang itu terputus dengan tuntunan Islam, tuntunan orientasi keakhiratan. Dan itu kan tidak ada. Kalau orang jualan di dalam Islam juga disebutkan berdagang itu 9 dari 10 jalan rezeki, ya kan? Dan betul. Para pedagang itu juga kita juga bisa melihat profil-profil para sahabat yang mereka juga kaya raya karena berdagang dan juga kemudian menjadi seorang yang dermawan sekali juga kita banyak melihat juga. Jadi itu bukan sesuatu yang tidak mulia ya. Karena di dalam Islam itu kemuliaan terletak pada inna akramakum indallahi atqakum kan. Jadi mau jadi orang yang kaya atau miskin sama-sama punya peluang jadi orang yang mulia asalkan sama-sama takwa. Karena gitu kan ya. Mau berdagang, mau jadi guru ya sama saja sebenarnya begitu kan ya. Iya, Masya Allah, iya. Baik, Ustazah, ini ada beberapa komentar ya. Ada perkara flexing ini sangat halus banget ya karena berkaitan dengan hati, dengan niat, padahal bahayanya sangat fatal gitu. Semoga kita bisa terjauhkan dari gaya hidup seperti ini. Ini komentar dari Uhti Rosdia Naura. Tadi juga ada yang berkomentar bahwa kapitalisme itu memang menjadi biang dari permasalahan flexing ini, itu hanya Islam solusinya. Tadi ada komentar seperti itu di atas, lupa dari akun siapa. Monggo barangkali Ustazah Nopo, tadi Ustazah hendak menyampaikan yang berkaitan dengan bahwa ini bukan hanya permasalahan individual semata, mental dari orang yang flexing itu semata, tetapi bahwa ini adalah permasalahan yang lain itu. Barangkali Ustazah hendak melanjutkan paparan Ustazah. Silakan Ustazah. Iya. Jadi flexing ini itu sangat erat dengan gaya hidup hedonis dan konsumtif. Jadi budaya konsumerisme, hedonisme, kalau dalam tataran penataan masyarakat dan pola pembangunannya, itu pola pembangunan yang sifatnya membentuk masyarakat urban atau perkotaan. Yang kemudian di sana itu banyak dibangun mal-mal, ya kan? Kalau sekarang bukan mal-mal, kan sudah terdigitalisasi marketplace gitu kan ya, dengan industri-industri digital. Nah, jadi pada saat yang sama juga terjadi sebuah fenomena ketidakmerataan kekayaan tadi. Seandainya semuanya itu sejahtera, sama-sama terpenuhi kebutuhan dasar berupa rumah, sandang, pangan gitu ya, terpenuhi kebutuhan dasar itu, dan juga kemudian pendidikan, kesehatan dan keamanan. Nggak ada ceritanya orang itu akan
menganggap istimewa, misalkan bisa sekolah di kampus apa, gitu. Ketika itu kemudian untuk meraihnya itu sudah menjadi hak dasar untuk seluruh warga negara, gitu kan? Ya, hari ini bahkan sekolah itu bisa juga jadi bahan flexing gitu loh. Berdiri di depan sekolah internasional apa, kampus apa, gitu kan ya. Nah itu kan kalau kemudian itu menjadi suatu loh, semua orang juga bisa sekolah ke situ kok. Dari sisi kemewahan duniawinya sebenarnya semua orang bisa. Cuman saya nggak memilih sekolah di situ karena saya lebih minat untuk jadi pakar di sini atau ahli di sini atau bisnisnya di sini begitu. Saya nggak pakai di situ. Nah itu kan nggak akan dipamerkan. Kalau kemudian orang itu juga tidak memandang bahwa kondisinya kesejahteraan itu kemudian juga terbangun dengan merata, sebagaimana yang itu diwujudkan oleh sistem Islam, proses distribusi kekayaan itu jalan. Yang hari ini persoalan distribusi kekayaan itu justru menjadi persoalan krusial pada sistem sekuler kapitalisme. Karena justru produksinya yang digenjot, tetapi distribusinya nol gitu loh, atau minus. Sehingga akan menghasilkan orang-orang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ada gap kesejahteraan yang luar biasa. Yang itu memang kemudian akan membuat kekayaan itu menjadi klaster sendiri, gitu. Klaster sendiri, capaian duniawi tersendiri. Yang itu akhirnya membuat orang justru semakin ingin membesarkannya karena dia ingin itu tadi ya, dia naluri bakoknya kan punya itu. Nah, jadi ini benar-benar ditumbuh suburkan oleh sistem sekuler kapitalistik. Dan itu kemudian berpengaruh pada orientasi personal, berorientasi kepada gaya konsumsi masyarakat, tidak hanya personal. Karena kalau orang itu dikompori dengan di mana-mana, Jakarta dulu itu dikenal sebagai kota yang kita jalan sebentar sudah mall, jalan lagi mall. Padahal itu kan ini belum seperti di barat begitu ya. Tapi ya sudah seperti itu ya. Kalau hari ini sudah terdigitalisasi, mungkin juga mallnya terkoneksi dengan marketplace yang ada di dunia digital ya. Jadi itu menunjukkan bahwa memang orang dikompori untuk selalu ingin masuk ke mall itu kan gitu kan ya. Tapi tidak. Jadi kalau kemudian orang itu bercita-cita pengen punya harta, itu dalam rangka untuk nanti dia ingin dengan harta itu dia bisa masuk ke mall itu untuk membeli barang branded ini kan gitu. Atau saya ingin scrolling marketplace ini untuk kemudian hunting barang-barang branded ini. Jadi orientasinya adalah seperti itu. Dan itu berbeda dengan orientasi yang diberikan oleh Islam, meskipun orang itu satu sisi dia disejahterakan oleh sistem Islam sehingga membuat kebutuhan dasar masyarakat itu terpenuhi, tetapi dia memang dibuka keran untuk orang-orang yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya sekunder, tersier, atau sesuatu yang sifatnya kelengkapan, bahkan itu mungkin mewah hitungannya. Itu kalau memang kemudian dia memenuhinya dengan jalan yang halal, dia tidak melupakan zakat wajib yang harus dia keluarkan, kemudian dia juga dituntun untuk melakukan keutamaan, melakukan sodako-sodako sunnah gitu kan ya, maka kan memang diizinkan. Sekalipun diizinkan, orang-orang kaya-kaya memang kemudian hari ini seandainya pun pakai ukuran hari ini pun mereka tetap kita sebut sebagai crazy rich, seperti Utsman bin Affan, seperti Abdurrahman bin Auf itu kalau mau dipakai hari ini pun, ukuran hari ini pun mereka crazy rich. Nah, crazy rich yang seperti ini di dalam peradaban Islam, itu mereka meskipun sekaya itu, gaya hidupnya tetap sederhana. Sederhana itu maksudnya apa? Ya memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Nah, ini juga perbedaan yang lain antara sistem Islam dan kapitalisme. Karena kapitalisme itu genjot produksi, gitu kan ya. Utamanya kan di situ, genjot produksi. Dia memang akan mendesain sebuah sistem untuk membuat orang itu selalu ingin beli lagi, barang baru lagi yang itu membuat mereka itu gini. Jadi tidak pernah merasa cukup. Nah, bahkan dibikin keinginan itu menjadi kebutuhan. Ya, bagaimana caranya dengan rekayasa? Sebenarnya nilai barang itu tuh ya kan jelas sebenarnya. Nilai barang itu kalau dalam pandangan Islam, value itu ya memang dipengaruhi oleh bahan dasarnya, bahan bakunya plus manfaatnya. Nah, kalau misalkan ini adalah misalkan ikan gitu ya, atau tanaman, bunga gitu ya.
Itu kan sebenarnya bahan bakunya Allah yang menciptakan, gitu kan ya, gratis. Mungkin biayanya adalah biaya perawatan, gitu saja kan ya. Tapi dia nggak akan semahal itu. Supaya kemudian menjadi bahan barang ekonomis yang nilainya itu mahal, sistem kapitalisme hari ini akan membuatnya, memolesnya dari yang tadinya orang nggak merasa butuh, gitu, akhirnya merasa itu sebagai sebuah kebutuhan. Dengan cara apa? Dia bikinlah narasi-narasi, bahwa kalau ada tanaman ini di rumah Anda akan hoki. Kalau ada ikan ini, maka Anda akan beruntung atau itu khas pola-pola menjalankan ekonomi yang dilakukan oleh sistem kapitalis. Nah, kalau dalam Islam, orang itu diajak untuk memenuhi kebutuhannya, bukan memperturutkan keinginannya atau hawa nafsunya. Itu level personal. Dan level sistem, negara hadir untuk kemudian satu sisi ya menciptakan sistem untuk mengajari individu-individu masyarakat itu memiliki mental. Yang lain dia kemudian menciptakan sebuah proses pembangunan yang itu mensejahterakan semua, terdistribusi kekayaan itu kepada semua pihak, ada mekanisme yang sifatnya ekonomis maupun non ekonomi, gitu ya. Kalau yang ekonomi memang itu berkaitan dengan bagaimana orang diberi peluang untuk bekerja dengan kemampuan yang dia punya, fair play, tidak ada dominasi, tidak ada monopoli. Tapi juga ada mekanisme yang non ekonomi yang seperti nggak perlu ada kompensasi yang dibayar oleh seseorang dapat harta itu. Orang dianjurkan untuk sodakoh, gitu ya. Sodakoh, wakaf. Maka orang-orang kaya itu kalau di dalam sistem Islam, dia bukan cita-citanya, gambaran dalam benaknya itu bagaimana menghabiskan uangnya itu bukan untuk membeli barang-barang branded atau memborong barang-barang branded, tapi bagaimana ya saya bisa berkontribusi untuk membuat perpustakaan. Masya Allah. Saya membiayai laboratorium untuk intelektual itu, dia punya ilmu, saya punya harta, saya ingin membiayai bagaimana penelitian dia, untuk kemudian saya punya kontribusi di situ menjadi amal jariah, baik seperti itu. Jadi mereka bikin sekolah, mereka ikut bikin rumah sakit, tetapi kemudian diserahkan itu untuk kesejahteraan masyarakat, membantu negara mewujudkan pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat. Nah, ini jadi seperti itu mungkin. Saya khawatir waktunya sampai jam berapa gitu betul sekali Ustazah. Ini sudah kelebihan 1 menit, tapi tadi kita mulainya juga agak ini Ustazah. Ini ada dari Ummu Al-Fatih, Masya Allah, alhamdulillah dapat ilmu yang luar biasa, syukron Ustazah. Ada juga dari Uhti Sri Susi, Masya Allah indahnya Islam mencetak manusia bukan menjadi budak harta. Ya, Masya Allah dari saya sendiri juga Masya Allah Ustazah, penjelasan paparan Ustazah itu cukup mencerahkan untuk kita gitu ya, berkaitan dengan bahwasanya flexing ini bukan ajaran Islam, tapi penjelasannya begitu luas, begitu mendalam, dan juga mencerahkan tadi ya, ternyata yang penjual online itu tidak termasuk flexing dan bagaimana flexing itu muncul, dan ternyata flexing ini kalau kita dalami lebih lagi bisa menimbulkan penyakit-penyakit lanjutan gitu ya. Seperti kalau di kampung-kampung itu bank harian itu muncul untuk memang orang-orang meminjam itu untuk gaya hidup, bukan untuk kebutuhan. Itu akhirnya menjadi masalah-masalah lanjutan ini dari flexing, dari gaya hidup ini gitu Ustazah. Barangkali Ustazah hari ini monggo. Ini pinjol itu. Kalau hari ini pinjol ya. Jadi karena dunia digital, pinjaman nggak nunggu bank titil datang ke rentenir yang sifatnya kecil-kecil datang ke rumah ya. Sekarang pinjol, dan masyarakat di desa itu jadi agen pinjol. Jadi mereka menawarkan hutang-hutang secara online tadi. Jadi kayak salesnya gitu, salesnya. Dan itu kemudian menimpa yang paling kemudian banyak menjadi korbannya itu ya memang mereka yang ekonomi kelas menengah ke bawah begitu kan ya. Betul. Karena saking derasnya gempuran untuk membiayai gaya hidup supaya mereka tetap diakui sebagai manusia dalam sistem kapitalisme hari ini. Mereka harus punya ini, punya itu. Kalau enggak dia enggak dianggap, dia diabaikan, dia tidak dianggap mulia gitu, tidak diorangkan. Akhirnya kan mereka terpaksa itu. Meskipun juga ada keinginan, nggak berpikir panjang karena seolah-olah mudah kok dapat hutangan itu tadi, sampai kemudian masuklah itu juga ke dalam mindset itu, ke dalam anak-anak kita yang masih sekolah. Kasus-kasus yang kemudian kita temukan kemarin di beberapa kampus itu kan ya,
sampai ratusan mahasiswa terjerat pinjol. Ya itu sebenarnya juga bagian dari tampilan luar rusaknya sistem sekuler kapitalistik ini. Masih erat dengan gaya hidup hedonis dan konsumtif yang sedang sedang diaruskan oleh sekuler kapitalisme ini begitu. Betul. Ya. Ustazah, sedikit closing statement barangkali satu atau beberapa kalimat monggo Ustazah sebelum kita tutup kajian malam hari ini. Ya. Jadi kalau kemudian kita mau mendudukkan persoalan flexing ini, gitu ya, ini bukan semata-mata ada orang ingin memamerkan apa yang dia punya sebagai bentuk perwujudan dari keberadaan naluri bakok yang dia punya. Tidak. Kalau kemudian kita dudukkan hari ini, budaya flexing yang sifatnya itu mengarus deras, bahkan menghantam para muslimah yang sebenarnya itu dia tahu agamanya itu justru mengajarkan gaya hidup yang tidak seperti itu menunjukkan bahwa ada atmosfer, ada naungan sistem yang dia itu mengajari orang bukan lewat jalur pendidikan di sekolah, tetapi dan pelaksanaan sistem yang membuat mereka itu juga punya cita-cita yang salah tentang kemuliaan itu ukurannya dari yang tadinya itu harusnya menjadi orang yang paling bertakwa, yang justru meletakkan halal haram itu sebagai pijakan dan standar utama, itu malah sekarang hanya materi saja, omongan orang, decak kagum orang. Nah, itu menunjukkan ada sebuah kerusakan sistem. Termasuk juga berkelindannya dia dengan pengaturan di tengah-tengah masyarakat, pola relasi yang kemudian juga rusak gitu kan ya, yang sosmed itu yang sedemikian bebas, apapun orang bisa mengekspresikan apapun yang dia punya, yang dia tampakkan untuk mendapatkan keuntungan yang sifatnya juga materi, ditambah dengan pola pendidikan, karena penerapan sistem ini itu membuat orang-orang di dalamnya itu secara masif akhirnya juga memiliki persepsi dan juga prinsip hidup yang sama ke arah materi tadi dan tidak mengenal hal haram, bahkan sekali menjadi seorang muslim, itu menunjukkan bahwa solusinya juga tidak semata-mata mengingatkan seorang personal untuk jangan flexing, yang ikhlas, bukan. Tetapi solusinya itu adalah juga baik level personal sampai pada tatanan sistem yang sedang menaungi kita itu harus kemudian dirombak begitu loh. Kalau kemudian kita mendapati kenapa kok ada banyak pejabat-pejabat itu kemudian menjadi orang-orang yang suka pamer, ada hati-hati juga kemudian suka pamer dari kekayaan yang mereka yang jumlahnya juga nggak karu-karuan, yang itu juga kemudian membuat kita bertanya-tanya dapat dari mana itu gitu kan ya. Itu juga kalau mau didetili mungkin dalam kajian yang lain akan ketemu bahwa itu berkelindan dengan sistem ekonomi kapitalistik ini, berkelindan dengan sistem politik demokrasi mahal yang membuat mereka itu bisa jabatan tertentu. Karena di situ dia butuh biaya besar gitu ya, butuh meyakinkan orang bahwa dia itu hebat, yang sifatnya materi lagi, maka dia juga kemudian akhirnya memamerkannya lagi. Nah, ternyata sistem politik yang mahal, demokrasi yang mahal juga ada pengaruhnya. Sehingga kemudian kalau kita mau menyelesaikan persoalan ini, gitu ya semua lini itu harus kita kembalikan, kita atur dengan aturan Islam. Berawal dari apa akarnya, sandarannya, ya akidah Islam. Baik itu level personal, karena tampilan amal dari seseorang, perilaku, sikap, kalimatnya, itu berawal dari pola pikir dan pola sikap yang dia punya, dan itu dibentuk oleh akidah sebagai sandarannya. Di level masyarakat, warna seperti apakah aturan yang kemudian lahir dan mengatur interaksi di tengah-tengah masyarakat, nidom itu juga lahir dari sebuah pemikiran mendasar, yaitu akidah. Kan gitu ya. Jadi kalau kemudian mau mempengaruhi kedua-duanya, ya semua bangunan, baik bangunan personal maupun bangunan masyarakat, sama-sama harus kita rombak, mulai dari menjadikan akidah Islam sebagai sandaran untuk melahirkan bangunan pribadi seseorang dan bangunan masyarakat di tengah-tengah kehidupan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali, ini tadi terlambat joinnya ya.
Tidak masalah Ustazah. Jazakumullah khairan jaza Ustazah atas segala ilmu yang sangat luas, Masya Allah. Insya Allah menjadi pencerahan sekali untuk kita semua dan kita menyadari ternyata masalah ini, pamer harta flexing ini bukan hanya sekedar masalah individu tapi berkelindan dengan permasalahan sistemik yang lain dan solusi yang harus kita rajut bersama, kita upayakan bersama adalah agar diterapkannya hukum Islam untuk menggantikan sistem sekuler yang sekarang sedang berlaku ini agar masyarakat kita semuanya selamat dari berbagai bahaya yang bisa dimunculkannya. Jazakumullah khairan jaza Ustazah, jazakumullah khairan juga buat sahabat Suara Mubalighah yang masih terus sampai di akhir ini Ustazah masih terus bergabung bersama kita, alhamdulillah. Mari sahabat semua kita tutup ngaji salam Ramadan kita malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.